Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kodar, si pria muda wajah Korea hati Mekah. Salam bijaksana. Baik teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan tujuan hidup sebagai peta, ya, sebagai peta. Kenapa? Karena kalau kemarin kita membahas terkait dengan apa pentingnya tujuan hidup, sekarang kita akan lebih spesifik membahas terkait dengan tujuan hidup itu sebagai peta kehidupan kita. Kenapa? Karena yang paling pertama, ketika kita memiliki tujuan hidup, kita akan lebih bisa mengendalikan diri. Ya, mungkin contohnya misalkan Anda ada keinginan bahwa di tahun ini itu Anda ingin memiliki sebuah rumah, otomatis karena rumah itu adalah sebuah prioritas, maka Anda akan mengendalikan diri Anda yang tadinya mungkin senang traveling, jalan-jalan, sewa hotel di sana sini, beli tiket untuk jalan-jalan sana sini, Anda akan mengeremnya. Kemudian yang tadinya mungkin hobi makan-makan di sana di sini, Anda akan mengerem itu semua eh, dengan harapan memperjuangkan tujuan hidup. Nah itu. Kemudian yang kedua, Anda akan lebih fokus kepada aktivitas yang lebih menunjang gitu ya, yang tadinya mungkin Anda sangat santai sekali dengan aktivitas-aktivitas, tidak terlalu terbebani gitu, tidak terlalu bersemangat, maka dengan adanya tujuan hidup Anda akan lebih memfokuskan diri pada aktivitas-aktivitas yang memang itu menunjang tujuan hidup Anda. Nah, kemudian akan memiliki semangat hidup. Nah, kenapa? Karena semangat akan semakin menggelora ya ketika teman-teman di sini memiliki tujuan hidup dan memiliki keyakinan bahwa tujuan hidup itu bisa dicapai, bisa direalisasikan, maka Anda akan memiliki semangat yang sangat luar biasa, entah itu datangnya dari mana, tapi itu akan membakar diri Anda. Dan kemudian yang selanjutnya, hidup akan lebih terencana, yang tadinya mungkin Anda kurang peduli dengan plan-plan kehidupan Anda, terus kemudian tahapan-tahapan kehidupan yang ingin Anda capai, dan dengan adanya tujuan hidup, maka Anda akan lebih tahu setelah mencapai ini Anda harus apa lagi gitu ya. Kemudian mengarahkan segala potensi. Nah, dengan demikian Anda akan terus menggali diri atau bahkan bukan hanya mengarahkan tapi menambah potensi di dalam diri. Karena ketika mencapai tujuan hidup mungkin Anda akan berada di dalam situasi yang mentok, yang dimana Anda tidak tahu lagi harus ngelakuin apa, tapi dengan adanya tujuan hidup maka Anda akan berusaha mengarahkan dan menambah potensi, dan kemudian tidak menyerah pada situasi dan kondisi. Nah, kenapa? Karena ketika kita mencapai memperjuangkan tujuan hidup, akan ada kondisi-kondisi yang dimana itu di luar kendali kita, akan ada di mana kondisi hasil yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita korbankan. Nah, maka dengan ada tujuan hidup ini harapannya kita tidak akan menyerah dengan situasi dan kondisi seperti itu. Dan kemudian terakhir adalah mampu meninggalkan zona nyaman. Kenapa? Karena dengan demikian Anda akan memacu diri, uh, meningkatkan kemampuan terbaik Anda sehingga uh, bukan masalah tujuannya mungkin nanti kalau Anda sudah lari dari zona nyaman. Mungkin kepuasan di dalam diri berjuangnya itu yang akan membuat Anda merasa puas gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau kita berfokus kepada objek, ya manusia tidak akan ada puasnya. Setelah memiliki rumah satu, ingin ada rumah kedua, ingin ada rumah ketiga. Setelah memiliki rumah ketiga, Anda ingin villa, kemudian setelah villa ingin investasi dan yang lainnya, dan terus sampai meninggal tidak akan pernah ada habisnya. Tapi ketika Anda memperjuangkan tujuan hidup, maka Anda tidak akan melihat lagi rumahnya yang Anda capai, tapi yang akan Anda lihat itu adalah perjuangannya. Nah, itu ya. Nah, itu manfaat dari tujuan hidup sebagai peta kehidupan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas di pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, subscribe, komen, share. Mohon maaf apabila banyak yang salah, kemudian tidak sesuai dengan tata krama sopan santun. Dan kalau ada yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.